Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua tetap bersuka cita di dalam kebaikan Tuhan. Pesan Tuhan yang menjadi tema di tahun 2021 menegaskan bahwa tahun ini adalah tahun integritas. Hal ini berarti kunci kemenangan di tahun ini terletak dari integritas seorang Kristiani dalam segala aspek kehidupannya. Oleh karena itu, dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan membahas tentang berintegritas di tengah krisis hidup. Saudara, di hari-hari ini, ujian integritas sedang terjadi bagi saudara dan saya. Contohnya, apakah kita tetap baik saat dalam tekanan, akan tetap loyal dalam keadaan kekurangan, atau justru berkompromi dengan dunia saat sakit, gagal, bahkan sampai saat miskin mendadak? Saudara, perlu kita ingat bahwa integritas adalah hasil pembentukan dan tidak otomatis bisa dimiliki seseorang. Pembentukan integritas membutuhkan ujian, proses, dan waktu. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 berkata, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Jadi, melalui ujian, seseorang bisa terbukti apakah ia ada di jalan yang benar atau tidak. Lalu, berapakah lama waktu dari proses pembentukan integritas? 30 hari, 3 bulan, atau 1 tahun? Yang pasti proses ini akan berbeda di setiap individunya. Orang yang dibentuk integritasnya memerlukan kekuatan spiritual, kejiwaan, dan fisik. Asupan ini diperlukan di awal proses, di tengah ujian, hingga akhirnya menjadi pemenang untuk berbuah. Untuk melewati proses pembentukan integritas, kita tentu perlu bertumbuh dan berakar di dalam firman Tuhan. Saudara, penting untuk kita memperhatikan akar dari kehidupan kita. Di dalam Mazmur 1 ayat 1, pemazmur menggambarkan hidup seseorang yang benar, yaitu orang yang tidak tergoda untuk berkompromi dengan nilai kefasikan, dosa, bahkan kumpulan pencemooh. Tentunya nilai ini dilakukan karena seseorang ini berakar di dalam firman Tuhan. Seseorang yang berakar di dalam Tuhan pasti memiliki kualitas integritas. Lalu, apa resep untuk memiliki kualitas integritas? Sesuai dengan Mazmur 1 ayat 2, kita harus menjadikan Taurat itu kesukaan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kata kesukaan dan merenungkan firman Tuhan menggambarkan hubungan yang dimiliki orang berintegritas dengan Tuhan. Mazmur 1 ayat 3 berkata, "Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya
dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Untuk hidup, jelas sebuah pohon membutuhkan air. Namun, betapa beruntungnya pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia tidak membutuhkan waktu lama dan usaha besar untuk akarnya mencari air. Kesukaan dan merenungkan firman-Nya siang dan malam merupakan gaya hidup orang berintegritas. Hal ini digambarkan dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Dikatakan gaya hidup karena hal ini dilakukan setiap hari. Apakah mungkin gaya hidup terbentuk begitu saja? Jawabannya adalah tidak. Hal ini dimulai dari cinta mula-mula. Namun orang benar perlu membangun disiplin rohani dan memelihara cintanya. Disiplin rohani dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan menunjukkan gaya hidup orang berintegritas. Seperti pohon yang bertumbuh dan berakar di tepi aliran air, akan mudah untuk bertumbuh dan berbuah. Demikian digambarkan gaya hidup orang yang berintegritas, yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dalam Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Di ayat ini, Yesus menjelaskan hubungan sebab akibat yang erat antara gaya hidup merenungkan firman dengan berbuah dalam kehidupan. Apa buah yang diinginkan Tuhan dihasilkan oleh setiap umatnya? Buah-buah yang Tuhan ingin kita hasilkan adalah buah pertobatan, buah kehidupan, buah karakter, dan buah jiwa-jiwa. Selain itu, apa dampak lain dari tertanam di tepi aliran air? Dalam Mazmur 1 ayat 3 menjelaskan dengan tidak layu daunnya. Hal ini sama dengan kita memiliki daya tahan yang tinggi terhadap berbagai situasi kehidupan. Situasi sulit dan krisis hidup bisa datang kapan saja. Saat ini, kita sedang mengalami pandemi COVID-19 dan resesi ekonomi. Situasi ini dapat mengganggu integritas seorang untuk kompromi dengan dosa, untuk menyakiti sesama, putus pengharapan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan. Lewat pemazmur, Tuhan hendak mengatakan kepada kita bahwa dari hubungan seseorang dengan Tuhan lewat gaya hidup cinta akan firman Tuhan bukan hanya agar kita berbuah, tapi juga agar kita tetap berintegritas. Di mata Tuhan, orang seperti ini dipandang dan dijanjikan apa saja yang ia perbuat berhasil. Saya percaya kita yang sudah mendengar ini akan semakin memperhatikan akar kita, perhatikan gaya hidup kita, dan perhatikan hubungan kita dengan firman Tuhan. Saudara, untuk penjelasan yang lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Sekali lagi shalom. Saya percaya bahwa saudara sangat rindu untuk ada di tempat ini. Amin. Boleh lambaikan tangan saudara kalau saudara benar-benar rindu untuk beribadah seperti ini lagi. Lambaikan tangan saudara dan bilang begini, haleluya. Haleluya. Saya ingin sapa buat Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah secara online. Yakinlah bahwa dimanapun kita berada, hadirat Tuhan selalu menyertai kita. Amin. Sebelum kita mulai akan ibadah kita pada pagi hari ini, saya ajak kita semua untuk buka di satu firman Tuhan. Yeremia 31 ayat yang ketiga, saudara. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tuhan mengasihi kita dengan kasih-Nya yang kekal. Amin semua. Amin. Apapun keadaan saudara hari ini, apapun kesalahan yang saudara buat, kalau saudara ada di dalam rumah Tuhan pada siang hari ini, saudara di rumah yang menyaksikan, percayalah bahwa Tuhan sangat mengasihi kita semua. Kemurahan-Nya, kebaikan-Nya dicurahkan atas kita semua di sepanjang hidup kita. Mari sama-sama bangkit berdiri dan angkat kedua tanganmu dan mulai ucapkan syukur untuk kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan segenap hati, panggil namanya, ya Aba, ya Bapa. Di dalam nama Yesus, kami terima kasih karunia-Mu pada siang ini Tuhan. Dimanapun kami berada,
Kami percaya bahwa kasih setiamu melingkupi kami. Kasih-Mu lebih besar dari setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah merubah kasih-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Angkat suaramu dan bersyukur sejenak saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Oh, lebih dalam, lebih besar kasih-Mu, anugerah-Mu. Oh, lebih dari yang kami pikirkan, lebih dari yang kami rasakan. Jesus, angkat suaramu, hampiri Dia dengan syukur. Katakan, Tuhan terima kasih, Bapa terima kasih. Jangan takut saudara, jangan takut, kita sedang datang di hadapan tata kasih karunia Allah. Anugerahnya melimpah hari ini. Jesus, Jesus, kami terima anugerah-Mu, kami terima kasih-Mu yang memulihkan kami, yang mengubahkan kami, yang menyembuhkan kami. Oh, haleluya. Mari sambut Dia dengan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Dia. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi, katakan, Tuhan, segala pujian, hormat, syukur bagi-Mu. Segala kemuliaan, segala pujian, nyanyian, syukur. Kami mau selalu menyanyikan pujian-pujian-Mu Tuhan. Oh, we receive Your glory, we receive Your grace, abundant grace. Kami yang datang pada hari ini, kami yang berkumpul hari ini, kami percaya, kami menerima kebaikan-Mu yang jauh melampaui segala hal yang dapat kami pikirkan dan rasakan ya Tuhan. Oh Jesus, Jesus. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Thank you, Lord.
Katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Silakan duduk kembali lagi, saudara. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada hari ini, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Angkat tanganmu, katakan, aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Mari sembah Dia. Kami
semua karena berkat murahan. Oh terima kasih Yesus. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Engkau sangat baik, oh, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semua karena kasih-Mu Tuhan. Hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Sekali lagi aku ada saat ini, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih bagiku Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, Engkau baik, selamanya Kau baik Yesus. Angkat suaramu dan sembah Dia. Hanya kebaikan-Mu Yesus. Haleluya. Mari renungkan kembali akan kebaikan-kebaikannya dalam hidupmu. Terimalah, terimalah, sembah. Oh Yesus, Kau Allah yang penuh belas kasihan. Semua karena Kami nyatakan pujian bagi-Mu, sebab tidak ada rancangan kecelakaan mengenai masa depan kami ya Tuhan. Hanya rancangan yang mendatangkan pengharapan. Hari depan kami ada dalam tangan-Mu. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dia Raja di atas segala raja. Dia Tuhan yang perkasa. Dia Juru Selamat. Dia Gembala yang baik. Thank you Lord. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik
Sekali lagi aku ada. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudara. Kebaikannya, kemurahannya melingkupi setiap kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Thank you Jesus. Dan semua yang percaya akan kebaikan Tuhan bersama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Tuhan. Bersama katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Yang percaya mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus ya. Tepuk tangan sama-sama yuk. Katakan masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur. Come on. Dengan penuh pujian. Bersuka di hadiratnya. Nyanyi besarkan agung namanya. Puji di hati belas sangkakan. Musik dan tarian. Semua makhluk di bumi disunat. Dengan segenap hati naikkan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yes, sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yang percaya tepuk tangan sama-sama ya. Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Pencipta segalanya datang sujud di hati. Angkat suaramu. Puji dia, oh puji di hati belasang kala. Musik dan tarian semua makhluk. Angkat tanganmu katakan. Oh sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Oh sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik. Katakan sama-sama yuk. Sebab Tuhan baik. Oh, Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Oh, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya.
nyanyi bagi Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Silakan duduk kembali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Hari ini kalau saudara belum menemukan, belum mendapatkan jawaban saudara, yakinlah bahwa kebaikan Tuhan akan terus melingkupi saudara. Amin. Sehingga kebaikan Tuhan akan menuntun saudara untuk menerima setiap janji-janji Tuhan. Haleluya. Mari pejamkan mata sejenak dan kita berdoa. Tuhan bicaralah bagi setiap kami Tuhan. Kami perlu firman-Mu yang menerangi jalan kami. Kami perlu terang-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami, sampaikanlah isi hati-Mu. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus menyanyikan akan kebaikan-kebaikan-Mu. Oh, we will sing of your goodness, Lord. We will sing of your goodness. Thank you, Lord. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi naikkan pujian ini. I love you Lord, I love you Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life, sing. And all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. All my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing, I will sing. Mari sambil bangkit berdiri saudara, katakan all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Dengan lembut katakan all my life, yeah.
so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Bersyukur kegiatan kita hari ini boleh berjalan dengan baik di lapangan. Kita bisa bertemu langsung dengan anak-anak, masyarakat, pemerintah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih banyak buat Pak Paulus bersama tim. Kami juga tidak punya apa-apa untuk membalas segalanya. Inilah situasi di Desa Pukdale di mana sekitar 200-an rumah dan rakyat tersapu habis oleh banjir bandang yang ada. Dan di belakang saya, para mitra dan guru-guru sekolah minggu sedang menghibur anak-anak yang mengalami bencana. Mereka tertawa bahagia, mereka ceria karena mereka terus dimotivasi. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Salam peduli Indonesia. Yang paling terakhir, siapakah orangnya? Jadi, kalau kakak keluarin batu, Bapak Ibu, saat ini kami sedang dalam proses mempersiapkan sembako di Sekolah PAUD Harapan Bangsa untuk korban-korban yang terdampak di Desa Amibi, Olveto, Pariti, dan juga Baun. Dan selain sembako, kami juga memberikan bingkisan untuk anak-anak yang terdampak. Selamat siang Bapak Ibu. Sekarang kami berada di Desa Tua Tuka, di mana di sini ada rumah salah satu siswa kami yang terkena banjir bandang. Dan berikutnya kami akan pergi ke desa lain-lainnya untuk beramah tamah bersama keluarga lainnya yang terkena bencana hari ini. Saudara yang punya baby, baru melahirkan lalu pengen penyerahan anak saudara, dan bingung mau nyerahin anaknya bagaimana, ya saudara, ya sebenarnya orang tua, para pria khususnya papa bisa mendoakan anaknya tersebut ya. Atau saudara kita bisa lewat video call ya, kalau saudara anaknya mau diserahkan kita bisa lewat video call, saya akan mendoakan saudara ya. Jadi saudara nggak perlu bawa ke sini supaya kita bisa mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Amin saudara. Saudara, kita hari ini tepatnya kita sudah bisa menyediakan kebaktian yang ketiga saudara. Setelah ini ada kebaktian lagi 8:30 siang, 8:30, 11 dan 8:30 karena jam 10:30 sudah jam 11 ya, maksudnya udah penuh saudara, kita buka yang ketiga. Jadi saudara bisa mengajak teman, bapak, saudara, keluarga untuk ikut terlibat saudara. Ya saudara, slide kita akan mulai saudara. Saya mau kasih ilustrasi saudara. Suatu ketika ada anak yang juara ya. Ada anak juara saudara. Kelas 1 SD dia juara, kelas 2 SD dia juara, kelas 3, kelas 4, kelas 5 juara terus saudara, juara 1. Tiba-tiba di dalam kehidupannya papanya meninggal saudara. Waktu meninggal dia kehilangan seorang figur, kehilangan segala sesuatu, dan akhirnya saudara nilai-nilai yang jadi juara itu makin lama makin drop, makin lama makin drop, makin drop, makin drop saudara. Dan akibatnya saudara, gurunya datang. Sebelum datang telepon ke papa mamanya, boleh gak saya datang memotivasi anak bapak, ibu, oh bukan bapak ya, bapaknya sudah meninggal. Anak ibu yang nilainya makin lama makin turun dan tidak bisa fokus dalam belajar.
Jadi dia izin kepala sekolah semuanya. Akhirnya kepala sekolah, guru datang saudara kepada anak itu yang lagi sedang mengalami kebingungan. Dimotivasi, ayo kamu pasti bisa. Sedikit lagi kamu naik kelas. Ayo kamu belajar lagi, usahain lagi ya. Semangat, kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Setelah pulang saudara gurunya, esok harinya anak ini mulai termotivasi. Karena disadarkan tentang kematian orang tua adalah sesuatu yang bahagia di hadapan Tuhan. Kamu masih punya masa depan. Dia semangat saudara. Lalu dia mulai mencoba sedikit untuk belajar. Karena tetap gak bisa fokus. Karena dia tetap mengalami namanya penyesalan, kesedihan yang sangat dalam. Dia berusaha hanya sedikit. Seharusnya anak ini gak naik kelas saudara. Apalagi jadi juara. Tapi karena keinginan orang tuanya, keinginan gurunya, maksudnya keinginan gurunya, anak ini naik kelas. Udah gitu aja. Lalu ditanya sama mamanya, kenapa anak saya yang nilainya drop itu naik kelas? Lalu gurunya berkata, itu kemauan saya supaya anak ini naik kelas. Walaupun secara nilai ujian tidak ada yang baik, tapi saya mau guru dan kepala sekolah di sekolah ini anak saya naik kelas. Nah saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus ingin kita diselamatkan, dilayakkan dan dibenarkan. Karena keinginan Tuhan Yesus kita diselamatkan, menerima kasih karunia dengan cuma-cuma. Makanya Yohanes 3 ayat 16 berkata, mari kita baca bersama saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan tidak ada satu orang pun yang bisa mengusahakannya. Tetapi kita harus mencoba sedikit berjuang mempertahankan keselamatan. Tetapi selebihnya adalah haknya Tuhan, keinginan Tuhan supaya kita diselamatkan. Nah Yohanes 10 ayat 10 berkata saudara, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka saudara dan saya mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi Tuhan pengen kita diselamatkan, hidup kita dibenarkan. Dia pengen hidup kita punya masa depan. Dan jangan fokus lagi dengan masa lalu kita. Karena Tuhan tidak datang mencari masa lalu kita. Dia fokus sama proses kebangkitannya kita. Setuju katakan amin. Saudara, bicara penderitaan selalu bicara tentang takut sama Tuhan. Bicara penderitaan selalu berbicara dengan keintiman. Saudara perhatikan ya, kalau saudara baca Alkitab sampai habis ya, bolak-balik habis ya. Tidak ada rasul-rasul Tuhan, nabi-nabi Tuhan yang intim sama Tuhan, hidupnya enak. Dengar baik-baik saudara. Tidak ada orang-orang rasul-rasul, nabi-nabi, murid-murid Tuhan yang dekat sama Tuhan, hidupnya enak. Rata-rata mayoritas hidup mereka penuh dengan air mata dan penderitaan. Semakin menderita, semakin sulit hidupnya, semakin pengen dibunuh dan dikejar-kejar, semakin dia intim sama Tuhan. Bagaimana dengan saudara yang sudah lama nggak pelayanan? Bagaimana sama saudara jemaat yang sudah lama nggak ke gereja? Lalu kita berkata seolah-olah rasa-rasanya kita merasa jauh sama Tuhan. Rasa-rasanya kita gak merasakan hadirat Tuhan. Rasa-rasanya kita rohaninya kering. Rasa-rasanya sudah gak intim. Saudara dengar baik-baik saudara. Keintiman datangnya bukan masalah saudara bolak-balik ke gereja, saudara jadi intim. Masalahnya bukan seberapa lama saudara menyanyi di gereja, saudara dekat sama Tuhan. Bukan masalah saudara mendengar firman Tuhan, saudara bertumbuh. Saudara bukan saja melayani di gereja, saudara jadi intim. Keintiman ditentukan seberapa saudara mau diproses dan tetap mengandalkan Tuhan. Gereja hanya bangunan biasa. Tanpa orang percaya, bangunan ini hanya sebuah bangunan biasa. Mengerti gak saudara? Ini bisa dipakai buat wedding, bisa dipakai buat acara seminar, bisa dipakai buat acara kantor, bisa dipakai acara apapun saudara yang tidak berhubungan gereja.
Tetapi gereja adalah orang-orang percaya yang berkumpul di dalam suatu tempat yang besar. Karena wilayahnya, jumlahnya banyak. Kita berkumpul, kita kebaktian. Gereja kita memang mengajarkan tentang restorasi Pondok Daud. Yaitu pujian, penyembahan dalam keintiman 24 jam saudara. Tetapi saudara, keintiman yang paling terdalam ketika saudara mau diproses, mengeluarkan air mata, menderita, tapi tetap mengucap syukur, tetap percaya Yesus masih ada. Itulah yang disebut keintiman. Kalau saudara, kekristenan hanya diatur, kekristenan hanya diukur, datang ke gereja, berarti saudara, satu dunia ini semuanya udah gak ke gereja dan semuanya gak diselamatkan. Betul saudara? Tetapi selama COVID kita mengalami penderitaan. Penderitaan ekonomi, penderitaan usaha bangkrut, penderitaan stres, bingung, ditambah dengan sakit, dengan keadaan yang tidak menentu. Tapi kita mau diproses, karakter kita bertambah baik dan hidup kita mengandalkan Tuhan. Itulah yang disebut sebuah keintiman yang sangat mendalam. Untuk apa kita rasa-rasa menyembah Tuhan, merasakan hadirat Tuhan? Itu perasaan yang dibangun di dalam sebuah gereja dengan menjembatani alat-alat musik. Penting. Salah satu kita mendekat sama Tuhan dengan alat musik dan di dalam gereja. Pemusik bisa menyanyi sebagus hari ini. Saudara bisa merasakan hadirat Tuhan. Tadi WL kita selfie merasakan hadirat Tuhan. Kok bisa? Karena sebelumnya dia doa puasa, saya percaya. Pemain musik bukan hanya skill main musik. Dia berdoa puasa, dia mau diuji, diproses. Sehingga air matanya keluar di hadapan Tuhan. Waktu mimpin pujian, saudara diberkati. Banyak gak yang suaranya bagus? Banyak. Banyak gak yang pemain musik yang jago dibanding pemusik di GMCC? Banyak. Tapi yang bisa membuat saudara menangis di hadapan Tuhan hanya orang-orang yang mau diproses, lalu dia keluar menjadi pemenang dalam pemrosesannya. Amin. Berapa banyak dari saudara diproses dan hari ini sampai hari ini bertahan? Angkat tangan. Saudara disebut orang yang intim di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat saudara, Ayub saudara. Apa sih kurangnya Ayub? Kalau saudara baca Ayub saudara, ya, Ayub itu orang yang saleh sampai-sampai Tuhan bilang sama setan, orang yang satu ini, hamba yang satu ini jangan ditoel-toel lah intinya ya. Jangan diganggu-ganggu. Ini biji mata saya. Tapi sampai satu titik Tuhan mengizinkan setan menggoda dia. Orang yang sangat saleh sudah tidak ada lagi kesalehannya dibanding Ayub. Dia menderita luar biasa sampai habis. Air matanya tercurah dalam satu hari. Anak-anaknya, ternaknya, kekayaannya habis total. Lalu Ayub mulai berkata sama istrinya seperti ini. Ayat selanjutnya. Slide berikutnya. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Ngomong sama istrinya, lu kayak orang gila lu. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Hebat ya Ayub ya. Saya sih gak sanggup jadi Ayub saudara. Orang selama COVID nih mulut ngomel gitu loh saudara. Tuhan. Kenapa begini? Kadang rasanya saya juga berdosa sama mulut kita. Betul saudara? Kita komplain sana, komplain sini. Padahal kesalahan, keputusan, dosa, semua kita yang perbuat. Kita yang putuskan, kita yang lakukan. Dan kita kena musibah karena kesalahan kita sendiri. Tetapi kita komplain sama Tuhan. Artinya saudara tidak intim, tidak mau diproses. Orang mau diproses menghasilkan sebuah progresif. Slide selanjutnya berkata, Allah memakai penderitaan untuk menguatkan iman kita. Betul gak saudara? Orang yang gak pernah menderita tidak akan pernah berdoa, nyaman hidupnya. Orang kalau gak pernah menderita, orang itu tidak akan pernah mengucap syukur karena semuanya ada. Orang kalau gak pernah menderita, dia tidak butuh cari Tuhan. Tadi saya habis telepon sama teman saya di Kanada, saudara, ngajakin man to man. Ya,
Gimana Kanada COVID? Wah di sini mah COVID kecil banget. Nyaman saudara Kanada. Saudara kerja ngelap piring, bersih piring, gaji $3.500. Ya, saudara ke taman, saudara bisa hiburan, ya bawa teman, bawa keluarga, makan di taman, bisa barbecue, semua disiapkan pemerintah. Sakit dibayarin pemerintah, sekolah dibayarin pemerintah. Jadi orang-orang negara-negara yang berkembang kayak Amerika, Kanada, Eropa nggak butuh Tuhan. Gue nggak percaya Yesus aja, gue punya mobil. Gue nggak percaya Yesus aja, gue punya rumah. Gue nggak percaya Yesus aja, gue bisa keliling dunia. Itu mereka. Jadi kalau saudara nggak menderita, imanmu nggak bertumbuh saudara. Nah akhir dari penderitaan yang kita terima selama ini selalu menghasilkan sebuah jiwa yang kuat. Katakan jiwa yang kuat. Nah karakter terkuat kita selalu ditandai akan bekas-bekas trauma luka. Kalau saudara banyak luka nggak disembuhkan, saudara jiwamu akan sengsara. Tetapi kalau saudara banyak luka disembuhkan, dipulihkan, saudara dimuridkan, dilepaskan, saudara menghasilkan sebuah jiwa yang kuat, karakter yang kuat, dan saudara sangat intim sama Tuhan. Firman Tuhan berkata iman, pengharapan, dan kasih. Saudara miliki gak selama COVID, selama gak ke gereja? Saudara perhatikan baik-baik ya. Iman dibentuk di saat kita berada dalam apa? Damai sejahtera. Namun saat kita berada dalam penderitaan. Iman itu dibentuk bukan saudara lagi nyaman, semua tenang, damai sejahtera, ketawa ketiwi. Iman itu dibentuk ketika saudara dalam penderitaan. Pengharapan dibentuk bukan di saat kita berada di dalam kepastian, tetapi saat kita berada di dalam ketidakpastian, kebimbangan. Ya pacar saya gak pasti, itu mah tinggalin aja. Gak ada urusan sama pengharapan saudara. Yang ketiga, kasih dibentuk bukan di tempat di mana kita penuh dengan perhatian, tetapi di saat kita berada di tempat apa? Penolakan. Jangan diganti ya, biarinin aja. Biar jemaat mau capture, mau foto silakan. Jadi selama COVID, kalau saudara memiliki iman, tetap berada di dalam penderitaan, saudara memiliki iman, saudara tetap memiliki pengharapan di dalam ketidakjelasan hidup, saudara tetap mengasihi waktu ditolak, saudara menderita dan menghasilkan sebuah keintiman. Makanya tema khotbah saya hari ini, keintiman dihasilkan lewat air mata dan penderitaan. Amin saudara. Jadi berbahagia saudara kalau menderita. Tapi balik lagi, menderitanya karena keputusan yang salah atau keputusan yang benar, jalan yang benar, lalu diproses Tuhan. Nah, Rasul Paulus berkata di Roma 5 ayat 3-4. Mari kita baca bersama 1, 2, 3. Kita malah karena kita tahu kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Tahan uji menimbulkan sebuah pengharapan, dan pengharapan tidak pernah mengecewakan. Anak saudara yang online belajar 7 jam itu udah mau gila lu saudara, termasuk anak saya. Waduh, kalau udah mau hari Sabtu nih, udah Minggu nih, anak saya nih dan anak saudara besok sekolah, bisa mantul gak? Besok sakit ya Didi ya, doain sakit gitu. Kenapa? Senin itu udah gak punya pengharapan, udah kesel banget saudara. Duduk 7 jam saudara. Saya sebagai orang tua juga, aduh gimana ya 7 jam saudara. Ini pantat bolong kali lama-lama. Ya, cuma mau gak mau dia mesti tahan uji. Dia mesti sengsara supaya dia kuat di masa kecilnya. Supaya dia tekun di dalam kesulitan. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Pengharapan tidak mengecewakan karena dia tetap bertahan. Jadi kalau saudara banyak masalah ini, masalah itu, bertahan karena kita punya iman, pengharapan, dan kasih. Kita kasih contoh Daniel, pengawas gubernur. Dipercaya kerajaan. Hidup benar-benar kudus. Sehari 3 kali menyembah memuji Tuhan.
tetap masuk gua singa, tetap menderita, air matanya lebih banyak keluar dibanding kesenangannya. Musa belah laut, saudara. Udah gak ada lagi yang belah laut seperti Musa. Naik gunung Sinai bolak-balik ketemu Tuhan. Sampai Tuhan berbicara, dia nulis. Hebat gak? Tuhan bicara, dia tulis jadi 10 perintah Allah. Tetap saudara dia gak masuk tanah Kanaan. Dia nyesel, dia sedih luar biasa. Selama 40 tahun dimaki-maki, dianiaya, dicaci maki, direndahin sama bangsanya sendiri. Air mata saudara. Tetapi air mata itu menghasilkan sebuah keintiman. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji. Jadi kalau saudara sudah tahan uji sama cobaan, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Nah pertanyaannya, bagaimana kita bisa menderita, tahan uji, tekun, dan tetap memiliki pengharapan? Saudara harus jadi murid. Karena murid pasti belajar. Karena murid punya badai, tapi badainya bisa dia atasi. Karena dia belajar sama gurunya. Karena murid diarahkan hidupnya. Karena murid punya figur yang jelas. Karena murid dikasih pengharapan terus menerus. Dan waktu ada badai dia kuat dibanding orang yang gak jadi murid. Apa bedanya anak SMA sama anak yang sekolah S1? Apa bedanya? Apa bedanya anak SD sama anak SMA? Apa bedanya? Apa bedanya yang single sama yang sudah menikah punya anak 5? Apa bedanya? Bedanya di pengalaman hidup. Yang SMP sama SD punya pengalaman hidup yang lebih banyak. Yang kuliah pasti lebih banyak. Yang single sama yang punya anak 5 lebih banyak pengalamannya. Anak 1 aja punya pengalaman. Anak 2 pengalaman. Anak 3 pengalaman. Anak 5 masuk neraka sedikit-sedikit. Itu gila deh. Anak berapa 5? Ya siap-siap deh. Lagi belajar masuk neraka sedikit-sedikit. Bercanda ya saudara ya. Jadi mereka punya pengalaman saudara. Ternyata manusia itu punya 4 karakter dan 4 warna. Merah, kuning, hijau, ungu. Kalau saudara remaja belajar melo, orang melo, melankolis, sanguin, kolerik, pragmatis ya. Kita belajar. Ternyata warna-warna itu mempengaruhi kehidupan saudara. Saya bisa mimpin, bisa tegas. Bisa jadi suami yang punya wibawa, bukan suami yang takut istri. Karena saya punya masa lalu dulu saudara. 0 sampai 10 tahun apa yang terjadi. Trauma-trauma yang menyakitkan, trauma-trauma yang menyenangkan. 10 sampai 20 tahun apa yang terjadi. Ternyata 10 sampai 20 tahun terjadi penolakan, putus pacar, gagal kuliah, nggak naik kelas, kabur dari rumah, dipukul papa. Itu kita catat saudara. 20 sampai 30 ada masa bahagia dan tidak bahagia. Masa bahagia menikah, dapat pacar. Ada yang putus asa juga, diputusin pacar, diselingkuhin pacar. Itu ditulis 30 sampai 40, 40 sampai 50 dan seterusnya. Waktu kita tulis itu menjadi sebuah benang merah untuk menentukan 5 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, passion, mimpi, tujuan hidup kita. 5 tahun lagi kita mau jadi apa? Ditulis, dicatat di situ. Kenapa saudara jadi murid? Kenapa Tuhan cuma memilih 12 murid? Karena 12 murid itu semuanya rata-rata intim sama Tuhan. Karena Tuhan ngajari sebuah kata proses hidup, proses jadi murid, pikul salib. Tuhan itu di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tidak pernah berbicara ikut Yesus menyenangkan, ikut Yesus diberkati, ikut Yesus mengalami mujizat. Enggak, yang dia selalu berkata ikut Yesus, ikut salib, bayar harga, kematian, penderitaan, air mata saudara. Dan ketika mereka menghadapi badai yang sesungguhnya, mereka menjadi murid yang bisa menghadapi badai. Kenapa kita suka menangis? Karena kita tidak kuat dalam hidup ini. Kenapa para istri menjadi bawel, menjadi dominan, menjadi cerewet, menjadi pemarah, menjadi karakternya menjadi setelah married menjadi kacau balau. Kenapa? Tidak ada yang mengajarkan hidup kita.
Sehingga waktu masa COVID nggak ke gereja, kita boro-boro intim. Kita bergumul sama penderitaan kita. Dan waktu dikasih masalah, kita komplain, marah-marah, maki-maki. Dan akhirnya kita nggak menjadi serupa dengan Kristus. Tapi kalau murid saudara, biar ada badai, kita nangis tetap. Para leader di sini pasti nangis kena badai. Tapi kita tahu badai ini mendatangkan rencana damai sejahtera, masa depan dan bukan kecelakaan. Berbahagialah orang yang tahan uji. Karena tahan uji menghasilkan pengharapan, ketekunan dan pengharapan tidak mengecewakan. Amin. Kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Kita persiapkan perjamuan kudus kita, Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk firman Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan. Kami masuk dalam perjamuan. Kami masuk dengan hati merendahkan diri kami. Engkau yang menguduskan, Engkau yang menguatkan kami. Kuduskan semuanya di dalam nama Yesus. Amin. I love you, Lord. Mari kita bangkit berdiri. I love you, Lord. For your mercy never fails me all my days. Worship leader mic-nya boleh dinyalakan. All my days. The goodness of God all my life, God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. All my life. The goodness of God, I will sing of the goodness, I will sing of the goodness of God, I will sing of the goodness of God. Mari kita ambil roti kita, Bapak Ibu semua. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkan sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Yuk semuanya berkata terima kasih Tuhan Yesus. Ayo katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih.
Kami katakan terima kasih buat penyertaan Tuhan. Engkau ada dalam penderitaan kami. Engkau menyertai kami di dalam ketidakpastian kami Tuhan. Kami katakan terima kasih Tuhan Yesus. Mari katakan terima kasih Tuhan Yesus. Yesusku, Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. sekali lagi katakan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami akan bertekun, berharap dalam penderitaan, sehingga iman kami, keintiman kami bertumbuh. Bukan karena rasa-rasa, bukan karena bangunan gereja, bukan karena musik yang disediakan, tetapi kami mempersiapkan diri. Yesus segera datang dan kami siap. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya berkata, amin. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkat dari Allah Bapa, sukacita, pengharapan dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami. Tuhan berikan pengharapan yang lebih, sehingga semangat yang patah Kau gantikan. Ada pemulihan, ada jalan keluar. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya berkata, amin.